Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pemirsa Mimbar Ramadan live YouTube MTS Surya Buana Malang, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan yang diberikan kepada kita semuanya, sehingga pada kesempatan kali ini kita kembali ditakdirkan oleh Allah untuk bertemu di bulan yang suci ini, bulan penuh berkah, bulan penuh maghfirah, yaitu bulan suci Ramadan. Mungkin 11 bulan sebelumnya kita selalu berdoa kepada Allah, semoga Allah mempertemukan kita di bulan suci Ramadan kali ini. Dan pada kesempatan kali ini, alhamdulillah Allah menakdirkan kepada kita untuk kembali bertemu pada bulan suci ini. Maka marilah kita syukuri dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa. Pemirsa Mimbar Ramadan yang dirahmati oleh Allah, bulan suci Ramadan selalu kita sambut dengan perasaan yang sukaria. Mengapa bulan suci Ramadan penuh sukaria kita dalam menyambutnya? Karena yang jelas bulan suci Ramadan adalah bulan yang penuh dengan kebahagiaan. Kebahagiaan di bulan suci Ramadan ini, baik itu kebahagiaan dari dimensi spiritual ataupun kebahagiaan dari dimensi lahiriah. Kebahagiaan dari dimensi spiritual mungkin sudah sering dibahas pada materi Mimbar Ramadan sebelumnya, yakni kebahagiaan ketika kita bernikmat-nikmat dalam beribadah, kebahagiaan ketika kita menjelang berbuka puasa, sampai dengan kebahagiaan ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Pada Mimbar Ramadan kali ini akan saya jelaskan sedikit tentang kebahagiaan dari dimensi lahiriah, yakni perintah berpuasa. Sering kita mendengar Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Pada kali ini saya lanjutkan pada Quran surat Al-Baqarah ayat 184 yang insya Allah bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Ayyaman ma'dudat, wa man kana minkum maridun aw ala safarin fa'idatun min ayyamin ukhar, wa 'alal ladzina yudiqunahu fidyatun ta'amun miskin, faman tadawwa khairan fahuwa khairul lah, wa angatasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun, yang artinya yaitu beberapa hari tertentu, maka siapa di antara kamu sakit dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu, dan hari-hari lain. Bagi orang yang berat menjalankannya wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, itu lebih baik baginya, dan berpuasa itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Yang ingin Bu Novi garis bawahi pada Quran surat Al-Baqarah ayat 184 ini, yakni di bagian akhir, yaitu lebih baik baginya berpuasa dan lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Artinya berpuasa ini adalah sebuah perintah Allah untuk kita, di mana kita tahu bahwa apabila perintah Allah itu selalu mendatangkan kemaslahatan untuk kita semuanya, dan larangan yang dilarang oleh Allah pastinya apabila kita laksanakan selalu membawa kerugian untuk kita. Kemudian, apakah kebahagiaan lahiriah yang dimaksudkan apabila kita mengetahui hikmah dari berpuasa itu? Secara lahiriah, hikmah berpuasa atau kebahagiaan lahiriah dalam berpuasa itu ada kaitannya dengan ketika kita berpuasa, maka kita selama kurang lebih 12 jam kita mengosongkan sistem pencernaan tubuh kita. Di mana mungkin sebelumnya
11 bulan sebelumnya kita biasanya pola makan tidak teratur, kadang sampai telat makan, sampai kita kelaparan, bahkan kita terlalu kekenyangan. Nah, pada bulan puasa ini diatur kapan kita makan, kapan kita berhenti makan, yaitu kita mengakhiri sahur, kemudian kapan kita memulai berbuka puasa. Artinya ada waktu kurang lebih 12 jam kita mengosongkan sistem pencernaan tubuh kita yang secara biologi disebut sebagai resting time. Nah, manfaat resting time itu jelas sangat banyak karena sudah banyak sekali penelitian-penelitian di bidang kedokteran. Yang pertama, manfaat berpuasa untuk lahiriah kita adalah sebagai fungsi regenerasi sel. Artinya, selama 12 jam kita meresting time atau mengosongkan sistem pencernaan tubuh kita, maka tidak ada lagi makanan yang dicerna selama 12 jam itu. Padahal sebelumnya, kalau kita makan, minimal kita butuh 4 jam untuk makanan itu selesai dicerna. Bayangkan, sistem pencernaan itu adalah suatu sistem organ yang tidak pernah berhenti kerjanya. Kalau kita berpuasa, maka fungsi-fungsi itu dihentikan untuk fungsi sistem pencernaan itu. Sehingga, tapi tidak pernah diam organ itu, tapi dialihkan pada fungsi regenerasi sel, yaitu fungsi pembelahan sel baru atau pertumbuhan sel-sel baru. Mungkin sel lambung kita yang tua, hampir rusak, ataupun sel-sel yang sudah rusak akan diganti dengan sel-sel tubuh yang baru. Begitu juga usus dan lain sebagainya. Sehingga kita tahu kalau sel-sel kita kembali muda, maka fungsi akan kembali sehat kembali. Itulah kebahagiaan lahiriah yang pertama untuk tubuh kita. Kebahagiaan lahiriah yang kedua yaitu dengan adanya resting time untuk sistem pencernaan tubuh kita, maka adanya sistem detoksifikasi racun yang lebih optimal. Biasanya selalu mendetoksifikasi racun-racun yang masuk dalam makanan. Racun itu akan menumpuk di dalam hati. Tetapi ketika kita mengistirahatkan tubuh kita selama 12 jam dalam berpuasa, maka detoksifikasi racun akan difokuskan pada racun-racun yang sudah tertimbun. Yang selama ini sudah tertimbun menjadi sebuah penyakit, inilah waktunya kita mendetoksifikasi. Dan yang terakhir, ini sudah banyak penelitian, yaitu meningkatkan sistem imunitas tubuh kita. Mungkin kadang kita berpikir, kita lapar, maka imunitas kita akan turun begitu ya. Namun sebetulnya tambah sebaliknya. Dengan kita berpuasa, maka imunitas tubuh kita akan lebih maksimal. Kenapa? Karena kaitannya dengan regenerasi sel limfosit atau sel darah putih yang dihasilkan oleh kelenjar getah bening. Kalau sel darah putihnya kita semakin regenerasi selnya bagus, banyak sel-sel yang baru, maka imunitas kita akan semakin bagus. Nah, sehingga dari materi sedikit yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa berpuasa itu merupakan bulan yang penuh kebahagiaan. Kebahagiaan dari dimensi spiritual, yaitu ketika kita bernikmat-nikmat dalam beribadah selama bulan puasa ini. Dan yang kedua adalah kebahagiaan dari dimensi spiritual. Sehingga Bu Novi pada kesempatan kali ini mengajak diri Bu Novi sendiri, mengajak Sobat Hebat Matsa Surba untuk memaksimalkan, untuk bernikmat-nikmat beribadah dalam bulan puasa ini dengan bersungguh-sungguh mengharap ridho kepada Allah, sehingga kita juga bisa menyeimbangkan kebahagiaan spiritual dan kebahagiaan lahiriah kita. Karena tidak kita pungkiri, di dalam tubuh yang sehat, maka akan memberikan konsekuensi yang positif. Kita nyaman dalam beribadah, kita lebih khusyuk dalam beribadah. Contohnya kalau kita sedang sakit, kita harus beribadah dalam kondisi yang berbaring, misalnya sholat, naudzubillah, itu juga akan mempengaruhi kenyamanan kita dalam beribadah dan mempengaruhi kekhusyukan kita dalam beribadah. Demikian bimbang Ramadan yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.